Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah hari ini saya mahasiswa Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember dengan NIM 20210960110907 atas nama Suci Firdaus izin untuk menjelaskan melalui video ini. Adapun materi yang akan saya sampaikan di sini tentang macam-macam metode membaca Al-Qur'an. Hal ini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Tahsinul Qiraah yang diampu langsung oleh Bapak dosen Bapak Fikri Farihin MPDI, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum membahas tentang metode membaca Al-Qur'an, di sini Al-Qur'an itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai mukjizat. Nah, di sini diturunkannya itu secara mutawatir. Mutawatir itu secara berangsur-angsur ya, teman-teman. Kemudian tujuannya apa sih? Yaitu untuk menjadi pedoman kehidupan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini setiap manusia dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca, memahami, mengamalkan serta mengajarkan Al-Qur'an kepada diri sendiri, kerabat, keluarga maupun orang lain. Jadi dalam membaca Al-Qur'an serta memahaminya itu tidak bisa asal-asalan ya. Jadi harus bisa membaca dengan baik dan benar. Maka dari itu di sini ada yang namanya metode pembelajaran Al-Qur'an. Nah, untuk menjadi salah satu cara bagi pemula ataupun yang sudah bisa seperti itu, agar kalau yang masih belum bisa itu dengan adanya metode ini menjadi lebih mudah, seperti itu. Kemudian apa saja sih metode yang akan dibahas di dalam video ini, di dalam makalah ini, yaitu yang pertama metode Qiroati, metode Iqro, metode Tilawati, metode Yanbu'a, metode Dirosati, dan juga metode Tartili. Yang pertama di sini metode Qiroati. Sekilas tentang metode Qiroati, di sini dicetuskan oleh Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi pada tahun 1963, yang pada waktu itu beliau berprofesi sebagai guru ngaji dan pedagang. Munculnya metode Qiroati ini tidak secara tiba-tiba, melainkan melalui perjalanan yang cukup panjang, melalui eksperimen studi banding dan silaturahmi ke pesantren-pesantren yang dianggap maju dan berhasil dalam mengajarkan Al-Qur'an. Adapun secara umum di sini pembelajaran membaca Al-Qur'an dengan metode Qiroati adalah yang A di sini dapat digunakan pengajaran secara klasikal dan individu. Di sini guru menjelaskan materi dengan memberikan contoh materi pokok, dan juga bahasan yang selanjutnya siswa membaca sendiri, siswa membaca tanpa mengeja, dan juga sejak pemulaan belajar siswa ditekankan untuk membaca dengan cepat dan tepat. Dan analisis keunggulan metode Qiroati di sini dalam proses membaca Al-Qur'an. Pada metode Qiroati itu guru mengajarkan murid dengan langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Sistem pendidikan dan pengajaran metode Qiroati ini melalui sistem pendidikan berpusat pada murid dan kenaikan kelas jilid. Jadi atau tidak ditentukan oleh bulan, tahun, dan tidak secara klasikal, tapi secara individu perorangan, seperti itu. Jadi sehingga siswa walaupun belum mengenal tajwid tetapi sudah bisa membaca Al-Qur'an secara tajwid, karena belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah, sedangkan membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu hukumnya fardu ain.
Kemudian yang kedua di sini adalah metode Iqra. Sekilas tentang metode Iqra. Metode Iqra itu adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca buku panduan Iqra. Di sini terdiri dari 6 jilid, dimulai dari tingkatan yang sederhana, tahap demi tahap sampai pada tingkatan yang sempurna. Jadi metode ini disusun oleh Ustadz As'ad Humam di Yogyakarta pada tahun 1983 sampai 1988 hingga pada 1991. Menteri Agama RI saat itu Prof. Munawir Sadzali meresmikan metode ini sebagai metode membaca Al-Quran yang berlaku di seluruh Indonesia. Metode Iqra adalah suatu metode yang membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Adapun buku pedoman Iqra itu terdiri dari 6 jilid tersebut. Kemudian metode tilawati. Metode sekilas tentang metode tilawati. Di sini metode tilawati dalam pembelajaran membaca Al-Quran yaitu suatu metode atau cara belajar membaca Al-Quran dengan ciri khas menggunakan lagu, ras, dan juga menggunakan pendekatan yang seimbang antara pembiasaan melalui klasikal dan kebenaran membaca melalui individual dengan teknik baca dan simak. Aplikasi pembelajaran metode ini dengan lagu ras. Lagu ras merupakan lagu yang dipraktekkan dengan gerak ringan dan juga cepat seperti itu. Dalam tilawati sendiri itu ada beberapa buku sebagai penunjang dalam pembelajaran, diantaranya buku tilawati jilid 1 sampai jilid 6, buku tilawati PAUD, tilawati hardcover, peraga kartu, buku prestasi tilawati, buku prestasi Al-Quran, rapot tilawati, rapot Al-Quran, dan buku ilmu tajwid. Kemudian di sini metode Yanbu'a. Selanjutnya metode Yanbu'a. Yanbu'a di sini sekilas ya metode tentang Yanbu'a itu timbulnya Yanbu'a ini adalah dari usaha dan dorongan alumni Pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran supaya mereka selalu ada hubungan dengan pondok, di samping usulan dari masyarakat luas juga dari lembaga pendidikan Ma'arif serta muslimat terutama dari cabang Kudus dan Jepara. Karena desakan terus-menerus dan dipandang perlu, maka tersusunlah kitab Yanbu'a meliputi thoriqoh, baca tulis, dan menghafal Quran. Buku yang bernama Yanbu'a yang berarti sumber diambil dari kata Yanbu'ul Quran yang berarti sebagai sumber Al-Quran. Nama yang sangat digemari dan disenangi oleh seorang guru besar Al-Mukri Kiai Haji Muhammad Arwani Amin yang silsilah keturunannya sampai kepada Pangeran Diponegoro. Di sini cara pembelajarannya yaitu guru menyampaikan salam sebelum kalam dan jangan salam sebelum murid tenang. Guru dianjurkan membacakan hadroh di sini, qadroh halaman 46 juz 1. Kemudian murid membaca Al-Fatihah dan doa pembuka dengan harapan mendapat barokah dari masyayikh. Guru berusaha supaya anak aktif dan juga guru jangan menuntun bacaan murid tetapi membimbing dengan cara menerangkan pokok pelajaran, memberi contoh yang benar, menyimak bacaan murid dengan sabar, teliti, tegas, seperti itu, menegur bacaan yang salah dengan isyarat atau ketukan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kelebihan dan kekurangan dari metode Yanbu'a di sini, kelebihannya tersedia waktu untuk pembelajaran Arab, Pegon, Jawa khusus jilid 4 sampai 5 dan bervariasinya penggunaan metode dalam metode pembelajaran Al-Quran. Nah, namun tidak luput juga dari adanya kekurangan, diantaranya belum terrealisasi aplikasi pembelajaran menggunakan mushaf Al-Quran Ros Usmani karena di dalam jilid tulisannya disesuaikan dengan tulisan Ros Usmani seperti itu. Dan juga tulisan Al-Quran menurut kaidah-kaidah yang telah ditentukan dan ditulis oleh Khalifah Utsman bin Affan berpijak pada tulisan asli zaman Rasulullah SAW.
Dan sekarang di sini metode dirosati. Metode dirosati adalah suatu belajar mengajar Al-Qur'an yang terdiri dari beberapa tingkatan jilid, dari jilid 1 sampai jilid 6, dan juga buku tajwid disertai buku pedoman mengajar metode dirosati. Metode dirosati merupakan metode yang lebih menekan pada pendekatan keterampilan proses membaca secara cepat dan tepat, baik pada makhrijul hurufnya maupun bacaan tajwidnya, sehingga diharapkan hasil pengajaran yang efektif, tahan lama, dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi kemampuan peserta didik. Kemudian di sini metode tartili. Metode tartili merupakan suatu metode yang mana dalam membaca Al-Quran langsung tanpa dieja dan memasukkan atau mempraktekkan pembiasaan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ulumul tajwid dan ulumul gharib. Dan salah satu metode pembelajaran Al-Quran yang lebih praktis dan lebih cepat untuk membantu murid dalam membaca Al-Quran. Oleh karena itu, dengan metode tartili diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk berinteraksi dengan Al-Quran, khususnya dalam mendengar istima' dan membaca qiraah atau tilawah, baik bin nador dengan